Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss. Okay, how are you doing today? I'm good. How about you, Miss? How about you? I'm great. Thank you for asking. So, before we start our class, let's pray together. Begin. Okay, finish. So, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah suara dan layar saya terlihat dengan jelas di layar teman-teman? Jelas, Terdengar dan Miss. Okay. Okay, first, before we start our lesson, so here is the link for your attendance. Silahkan diisi. Saya akan kopikan linknya di chat box ya, teman-teman. Saya beri waktu 1 menit ya untuk mengisi linknya. Apakah link dapat terbuka, teman-teman? Bisa, Miss. Oke, sambil berjalan aja ya buat absensi. So here, before we start our class, I would like to tell you about my rules in my class. So first, teman-teman, di dalam kelas saya meminta teman-teman untuk selalu menyalakan kameranya. Tapi jika teman-teman punya trouble, punya masalah ini di dalam koneksi, teman-teman boleh kasih tahu saya dari chat box atau dapat langsung chat saya via WhatsApp. Okay, could you get it? Yes, Miss. Okay. So, lalu kita akan next. So, let's start our material today. So, here I would like to ask you, what do you think when you hear the word caption? So, is anyone want to answer? I would like to answer, Miss. Okay, Rita, go ahead. I think caption is the information that sometimes we got from the picture or di bawahnya gitu, Miss. Kalau misalkan di Instagram sendiri gitu ya, kayak keterangan tambahan gitu. Entah itu kalau misalkan di Twitter berupa tweet atau misalkan di Instagram berupa caption, lalu juga di Facebook juga sama seperti itu, Miss. That's all. Thank you. Oke, Wita, thank you. Berarti menurut Wita tuh caption itu ada di sosial media ya, bener ya? Oke, yang lain ada tambahan, mungkin ada yang beda nggak nih pendapatnya sama apa yang telah Wita sampaikan tadi? Sama, Miss. Sama, oke. Yang lain, Andini mungkin? Izin pendapat, kalau dari saya tidak hanya dari sosial media, jadi dari gambar-gambar yang lain pun. Okay, that was really clear explanation gitu ya. Benar, jadi semuanya itu tidak hanya ada di sosial media, tapi caption juga banyak terdapat di hal-hal lain gitu. Nah, sekarang coba teman-teman bisa akses mentimentor.com dan masukkan kode di bawah ini gitu ya. Saya akan tunggu mungkin sekitar 1-2 menit atau sampai berjalan juga boleh. So, apakah teman-teman bisa mengakses Mentimeternya? Yang dicoba, Miss. Oke. Kalau ada trouble atau ada masalah, boleh ya. Boleh raise hand. Oke, nih teman-teman, di sini kita udah ada nih beberapa teman-teman yang udah ngisi tentang what do you think of when you hear the word caption. Dan most of you, dan dari semuanya gitu, hampir dari semua teman-teman yang udah menjawab, dari 26 partisipan, itu di sini mayoritas menjawab bahwa caption itu terdapat di Instagram. Lalu ada di Instagram, di Twitter, Facebook, lalu juga ini ada sebuah deskripsi singkat katanya caption itu. Lalu di sini juga ada keterangan dari gambar. Ada yang jawab juga banyak nih sih ya, banyak tuh. Lalu di sini juga ada yang menjawab di bawah foto IG di newspaper, great. Lalu juga ada di sebagai pelengkap gambar dan masih banyak lagi. Jadi jawaban dari teman-teman itu beragam gitu, yang menyatakan apa sih yang kalian pikirkan gitu ketika kalian mendengar kata caption. So, jadi setelah tadi nih kalian berikan pendapat kalian tentang apa itu caption, jadi kita akan belajar tentang
first about apa itu caption, dan yang kedua itu tentang dapat membedakan tentang social function, text structure dari sebuah caption itu sendiri. So here first, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas di device teman-teman? Terdengar jelas. Oke, baik, lanjut ya. So first, what we need to do if we want to give more information about the picture. Is anyone want to answer? May I, Miss? Go ahead, Rahel. I think put a caption. Great, betul ya. What we need to do if we want to give more information about the picture or about the graphs, we can use the caption. So here for the Instagram itself, the caption is put in under the picture. So here the example of caption. So next, let's analyze where is caption. Nah, coba, you have to determine for these three pictures, where is caption. So I'll give you 1 minute is enough to determine where is the caption of these pictures. Enough, Miss. Okay. Coba, sekarang ada yang udah menemukan belum? Di mana sih captionnya gitu dari ketiga gambar tersebut? Ada yang ingin menyampaikan? May I, Miss? Boleh, Andini. From pictures 1, the caption is number of cars, and then number of car per city, and then the cities. Okay, Andini, thank you. Is anyone else wants to answer? Oke, teman-teman. Jadi betul ya tadi yang dikatakan Andini ini. Yang pertama di dalam picture number 1, di dalam graph tersebut adalah number of bars per city. It's called caption. And then the second one is the city of numbers. Nih, yang ini yang San Diego, Los Angeles, Livermore, dan seterusnya ini merupakan sebuah caption juga. Lalu yang ketiga, ada the numbers. Nah, numbers yang ada di sini, ada di sebelah kiri teman-teman, di sebelah kiri diagram, ini adalah caption juga. Nah, lalu di picture yang kedua, the passengers wearing protective mask and face shield bus following the coronavirus disease outbreak, a central bus spot in Jakarta, etc. Nah, ini juga termasuk ke dalam sebuah caption. Nah, lalu yang ketiga, ada frogs, logs, dogs, hogs, and then di sini juga ada angka yang menyatakan sebuah persentase. Nah, itu juga disebut sebuah caption. Jadi caption itu tidak harus selalu berupa paragraf, tidak harus selalu berupa penjabaran gitu mungkin dari sebuah gambar, tapi juga dapat merupakan penjabaran dari sebuah diagram atau sebuah grafik. So sekarang, what is caption text? Caption text is a short text located near photos that gives important information. Caption text is a short piece of text that follows an image, a graph, or other visual media and gives additional description and explanation. Itu adalah deskripsi dari sebuah caption text. Apa itu caption text? Nah, sekarang dari gambar di sebelah kanan teman-teman. Kira-kira yang dapat disebut caption itu yang mana ya? Coba, ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Miss. I would like to answer. The caption is on the below. Is ya di bawah, Miss, di bawah si picture-nya gitu. Coba boleh dibacakan isi dari captionnya itu apa? Dr. Gordon A. Ewey, Director of the UA Sacred Heart Center in the front, with co-directors from left to right, Carl B. Kern, MD, Carol Gregorio, PhD, and Robert S. Poston, MD. That's all, Miss. Okay, great, Wita. So, benar ya tadi yang Wita katakan, bahwa caption ini terdapat di dekat dengan picture yang ada di bawahnya. Kalau di dalam gambar sebelah kanan, captionnya itu terdapat di bawah dari gambar tersebut. Next, tentang function of caption. Jadi, fungsi dari caption yang pertama adalah provide information to complete the picture atau memberikan informasi lebih untuk melengkapi sebuah gambar. Lalu yang kedua ada establish credibility. Sebuah caption itu dapat menunjukkan kredibilitas dari gambar tersebut.
Lalu yang ketiga, helping readers to understand about the picture. Of course ya, yang ketiga ini memberikan bantuan gitu kepada pembaca untuk lebih memahami tentang apa sih gambar itu, tentang apa sih grafik itu gitu. Lalu yang keempat ada promote better engagement. Nah, yang keempat ini tuh manfaat dari caption atau fungsi dari caption itu dapat membuat pembaca itu lebih tertarik tentang gambar, tentang grafik yang disediakan gitu. Nah, lalu about structure of caption. Pertama ada 5W dan yang kedua ada credit. Nah, coba ada yang tahu nggak sih 5W ini tuh apa aja sih? Coba. Could you explain to me? 5W itu ada what, when, why, and then when, what, why, when, and then I forgot about the 3 miss. Oke, coba yang lain ada yang mau nambahin lagi? Terima kasih ya, Wita. Coba, Rahel, could you explain about apa aja sih 5W itu? First is who, what, where, when, why. Oke, nice. Betul ya, jadi 5W itu di sini itu ada who, what, where, when, and why. So, sekarang kita coba implementasikan ke dalam sebuah caption di sini. Yang pertama ada who. Who di sini itu adalah siapa sih yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, di dalam gambar di sebelah kanan teman-teman itu udah ada ya. Who-nya itu adalah Kenichi Kon atau jadi Kenichi Kon gitu yang ada di dalam gambar ini tuh gitu. Yang kedua ada what. Coba di sini kata mana sih yang menunjukkan what dari si structure dari caption tersebut? Yang sit on his bed as he waits for doctors during a home visit. Oke, betul. Thank you, Rahel. Jadi betul ya, what di sini itu adalah menunjukkan apa sih yang dilakukan oleh seseorang, siapapun itu yang ada di dalam caption tersebut. Terima kasih, Rahel. Lalu yang ketiga ada where. Where itu di mana sih orang tersebut, gambar tersebut itu terjadi. Nah, di sini where-nya di sini adalah in Osaka. Gitu. Lalu yang keempat ada when. When kapan sih foto atau grab atau grafik yang ada di dalam caption ini tuh diambil gitu. Di dalam ini sendiri gitu ada di Mei di tanggal 4 di tahun 2020. Lalu yang terakhir ada why. Why this picture appear atau apa sih gitu yang dilakukan oleh si orang yang ada di dalam caption tersebut gitu. Yang terakhir setelah 5W yang terakhir itu ada credit. Coba, menurut teman-teman kredit itu apa sih? Apakah penting di dalam caption menunjukkan kredit? Coba ada yang ingin menjawab atau berpendapat? Izin menjawab, Miss. Boleh, Wita. Untuk kredit itu sendiri biasanya nama dari writer si captionnya atau dari penulis berita, biasanya seperti itu, Miss. Atau instansi. Iya, betul, Wita. Jadi, kredit di sini itu menunjukkan siapa sih penulis dari si caption tersebut gitu, supaya orang itu tidak dapat tidak mengambil seenak-enaknya gitu, karena kredit sendiri di sini tuh dapat menjadi berupa hak cipta juga gitu buat si pembuat captionnya seperti itu. Nah, lalu di sini ada language features. First, di dalam caption text itu kita biasanya menggunakan using present tense. Kenapa menggunakan using present tense? Karena kita akan describe annual fact atau dapat describe fakta yang sebenarnya gitu. Lalu apakah boleh jika caption menggunakan tenses lain? Jawabannya adalah boleh, cuman mayoritas di dalam caption itu tuh biasanya menggunakan present tense. Lalu yang kedua, using active voice atau menggunakan kalimat aktif. Ini tuh hal itu dapat memudahkan para pembaca supaya pembaca itu dapat lebih mengerti gitu mengenai caption yang kita jelaskan atau caption yang kita tulis. So here the example dari caption. Nah, tadi kan kita sudah menganalisis nih tentang apa aja sih structure yang ada di dalam caption. Coba ada yang masih ingat nggak structure di dalam sebuah caption itu apa aja? Do you still remember about the structure? Does anyone want to answer? Mencakup 5W dan kredit. Betul. Coba boleh dong dikasih tahu nih di example yang number 1, yang example pertama. Structure dari caption itu ada 5W dan kredit. Nah, coba kita implementasikan ke dalam contoh di yang pertama ini. Coba, boleh dia ditunjukin yang mana aja sih yang menunjukkan what, when, where, dan
kredit dari sebuah caption gitu. Jadi di dalam contoh yang pertama, yang who itu ada Jakartans, lalu yang what-nya enjoy a trial run of the first phase of the Jakarta MRT, lalu yang where itu di Central Jakarta, and then yang when itu on Thursday, lalu why itu city owned PT MRT Jakarta is carrying out a free trial of its new service, and then credit is the Jakarta Post or Wendra Ajistiatama. Okay, thank you Andini. Jadi betul yang udah dikatakan sama Andini tadi. Kalau di dalam contoh nomor pertama, who-nya itu adalah Jakartans, lalu what itu adalah enjoy a trial run of the first phase of the Jakarta MRT, lalu where-nya itu atau di mana kejadian ini terjadi itu ada di Central Jakarta. Kapan si kejadian ini terjadi? Yaitu di hari Selasa atau on Tuesday. And then why? Karena di sini itu city-owned PT MRT Jakarta is carrying out a free trial of its new service until March 24. Lalu di sini kreditnya juga ada di sini ya, kreditnya itu jadi si caption ini tuh ditulis oleh The Jakarta Post atau penulisnya itu adalah Wendra Ajistiama. Nah, coba sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oh, Miss, izin bertanya. Boleh. Boleh tidak kalau di caption kan tadi strukturnya kan ada 5W1H, 5W plus caption, kredit. Tapi boleh nggak kalau misalkan captionnya itu nggak kayak struktur yang sebelumnya gitu, tidak 5W. Oke, gini ya, kalau misalnya dalam sebuah caption, itu boleh tidak sesuai dengan struktur tadi ya, yang 5W dan kredit. Tapi mungkin minusnya adalah si caption yang kalian tulis itu tidak kredibel, karena ada beberapa informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pembaca, tapi tidak kita cantumkan gitu. Jadi boleh-boleh aja, tapi lebih baik atau baiknya itu ditulis sesuai dengan struktur yang sudah diberikan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Rahel? Miss, thank you. Okay, thank you for asking me, okay. Oke, sekarang example number 2, coba. Wita, boleh dong dikasih tahu nih sama teman-temannya tentang 5W yang tadi dan kreditnya dari si example number 2. So I think the who in this caption is month 70. Oke, mungkin Wita terkendala sinyal ya teman-teman, soalnya kelempar. Coba sama Rahel. I think dari who dulu mungkin ya, Miss. Boleh. Who-nya itu yang Ministry of Sport and Ministry of Rural. Terus where-nya itu Sman 17th. Terus yang when-nya itu in Sman 17th birthday anniversary. Tapi kayaknya nggak ada Y sama kreditnya, Miss ya? Ya, betul. Jadi, terima kasih ya Rahel. Jadi di dalam contoh nomor 2 itu tidak terdapat Y dan tidak terdapat kredit. Kenapa? Karena di dalam contoh nomor 2 ini si penulis tidak mencantumkan alasan kenapa foto ini diambil dan juga tidak tidak menunjukkan gitu siapakah yang telah menulis caption tersebut dan mengambil gambar tersebut. Coba jika kita bandingkan antara contoh nomor 1 dan contoh nomor 2, apakah ada hal yang miss di contoh nomor 2? Mungkin Miss kalau di example nomor 2 nggak ada W sama kreditnya, sedangkan di example nomor 1 tuh ada gitu. Iya, betul. Terima kasih ya Rahel. Nah, seperti tadi nih yang udah saya katakan sebelumnya bahwa caption itu tidak hanya ada di dalam sebuah gambar, tetapi ada juga di dalam sebuah diagram. Coba let you please here determine where is the structure of the caption. So I'll give you 1 minute to determine the structure.
Oke, teman-teman. Have you done it, guys? Sudah, Miss. Sudah, boleh coba Rahel. Please determine where is the structure of the caption. Pertamanya yang when dulu. When itu yang in a week. Ini itu yang a graph of ice cream sales in a week. And then yang Y-nya to know about the ice cream in a week. But in this diagram tidak ada who dan where-nya, Miss. Oke, betul ya. Terima kasih Rahel atas partisipasinya. Benar ya teman-teman. Jadi di dalam graph ini atau di dalam diagram ini, itu yang pertama when-nya itu menunjukkan in a week. In a week atau dalam mingguan. Yang mana yang menunjukkan in a week-nya? Yang itu yang ada di bawah dari si graph tersebut. Yang ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, itu adalah menunjukkan when atau kapan. Lalu yang kedua, ada what atau apa. Apa sih yang dijelaskan di dalam graph ini? Itu adalah a graph of ice cream sales. Jadi diagram ini tuh adalah menceritakan tentang atau menjelaskan tentang graph dari sebuah penjualan es krim. Nah, lalu yang ketiga, why? Kenapa sih diagram ini dibuat? Ini adalah untuk menunjukkan tentang penjualan es krim di dalam 1 minggu gitu. Okay, next. How to make a caption? First of all, starting obvious. Nah, jadi yang pertama, di dalam membuat sebuah caption, yang pertama itu kalian harus menghindari hal yang sudah jelas-jelas ada di dalam gambar tersebut. Misalnya, di sini kita dapat melihat kan, kalau di sini tuh ada orang yang sedang duduk di dalam sebuah kereta. So, kalian jangan sampai kalian menulis seperti ini. There are a lot of people sitting on the train. Nah, jangan. Itu tuh harus dihindari, karena itu tuh sudah jelas gitu, ada di dalam gambar, dan kita tidak membutuhkan informasi tersebut. Lalu yang kedua ada identify people and places atau identifikasi orang-orang dan tempat di mana gambar itu diambil. Lalu yang ketiga, get everything right including the spellings. Pastikan semuanya benar, include the spellings atau ejaan dari si caption tersebut. So, sekarang ada group exercise. So, find your partner of group discussion. Each group consists of 2 people and try to make a caption and analyze the structure according to caption you have made. Nah, jadi di sini kalian boleh berkelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kalian boleh membuat caption dari gambar tersebut, lalu analyze tentang structure yang sudah tadi kita jelaskan gitu. Oke, saya beri waktu 2 menit. Apakah 2 menit cukup? Cukup, Miss. Oke. Cukup, Miss. Oke, boleh ya dibuat captionnya. Selamat mengerjakan. Coba apakah ada kesulitan teman-teman dalam mengerjakannya? Tidak, Miss. Okay, you have finished it, guys. Sudah selesai? Coba di sini Andini. Udah selesai belum Andini? Sudah, Miss. Oke, boleh coba dibacakan dan dianalisis ya tentang strukturnya juga. These pictures, captionnya adalah a nurse takes a swab sample from a patient at the Tanah Abang district office in the central Jakarta conduct also called polymerase chain reaction or PCR test. Use mutual samples taken from the nose or throat to detect COVID-19. The analysis 5 W-nya. Yang pertama adalah who. Who-nya adalah a nurse and the patient. And then where-nya at Tanah Abang district. Lalu when-nya in June 2021. Lalu what-nya to take
swab sample. Lalu Y-nya to detect COVID-19 in someone's body and the tail. That's all, Miss. Oke, terima kasih Andini. So, sekarang ada individual exercise. So, guys, please join the link and try to solve the question there and submit your point in our Google Classroom. You can only do it once, so please be careful. Jadi, setelah ini ada individual exercise. Kalian boleh mengerjakan exercise-nya dan jangan lupa untuk mensubmit hasil dari poin kalian di dalam Google Classroom kita. So, the conclusion is anyone wants to give me the conclusion about our today meetings? So please. Can I, Miss? I would like The conclusion for today, the material for today is, jadi hari ini kita belajar tentang caption text. Jadi caption text itu suatu kata yang ditujukan untuk melengkapi suatu gambar ataupun grafik untuk memberikan informasi yang relevan terhadap foto atau grafik tersebut. Lalu caption text juga biasanya terdapat dalam sosial media seperti Instagram maupun Facebook, bisa juga di koran, diagram batang, diagram lingkaran, grafik, dan lain-lain. Oke, terima kasih Rahel atas penjelasan mengenai conclusion-nya. So, teman-teman, itu adalah meeting hari ini tentang caption text. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. So, I'm sorry if there are any mistakes that I've made. So, thank you for joining my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.